Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Ibu Ira. Kali ini Ibu Ira sudah menyiapkan 16 pertanyaan yang mungkin akan diajukan saat seminar proposal. Kenapa Bu Ira bikin konten ini? Banyak di antara kalian yang ketakutan untuk sempro karena katanya lebih seram daripada sidang skripsi. Mungkin dianggap serem ya karena apa yang kita rencanain itu bisa jadi diminta untuk direvisi oleh dosennya, diminta untuk diubah. Duh, padahal kan udah capek ya bikinnya. Tapi sebenarnya kalian jangan takut karena seminar proposal itu adalah ajang di mana rencana penelitian kita akan mendapatkan masukan-masukan. Karena kan definisi dari seminar proposal atau seminar usulan penelitian ya, SUP adalah tahap di mana kita atau kalian yang mahasiswa mempresentasikan usulan atau rencana penelitian untuk ditentukan apakah layak dilanjutkan atau tidak. Kalau di ACC berarti bisa dilanjutin tuh. Kalau tidak di ACC berarti kalian kudu merevisi ya. Revisi itu ada dua jenis saudara-saudara, yaitu minor dan juga mayor. Kalau revisi minor itu dia dikit-dikit aja tanpa mengubah tema, tanpa mengubah metode ya. Nah, dan masih mungkin untuk dilanjutkan, hanya teknis-teknisnya aja yang diperbaiki biasanya penulisannya. Nah, kalau revisi mayor itu berarti ada variabel yang diganti, metodenya, atau bahkan tema dan topiknya juga harus dirombak, bisa jadi seperti itu ya. Tapi kalian jangan panik dulu. Kalaupun ada revisi atau bahkan ditolak, biasanya dosen-dosen bakal ngasih saran-saran. Kalaupun sampai ada judulnya ditolak tapi nggak jelas alasan dosennya dan dia juga nggak ngarahin, dosennya tuh pengen gitu ya. Nah, tapi ya memang ada sih dosen yang mungkin seperti itu ya. Beberapa mahasiswa pernah curhat ke Bu Ira, katanya judulnya ditolak tapi dosennya cuma ngomong gini, itu nggak bisa diteliti, silahkan kamu cari judul yang lain. Nah, tapi nggak dikasih pengarahan. Nah, kan kalian mungkin bingung ya. Semoga dosen kalian nggak seperti itu. Tapi kalaupun kalian dapat dosen yang seperti itu, kalian jangan putus asa. Coba terus cari judul yang lain, revisi terus dan ajukan kembali sampai di ACC. Kalau nggak di ACC, kalian udah revisi berkali-kali, kalian jangan takut untuk curhat ke dosen wali, ke kaprodi, atau ke dosen lain yang baik hati di prodi kalian. Pasti adalah ya, siapa tahu dicariin solusinya. By the way, untuk persiapan yang lebih matang, nah ini dia kira-kira yang akan ditanya, dicek dan dikonfirmasi oleh dosen penguji kalian saat seminar proposal. Yang pertama, judul kamu adalah apa? Dan apa maksudnya? Nah, kalian bisa sebutin judul kalian apa dan kalian bisa ceritain sebenarnya maksud dari judul kalian itu apa sih, apa yang ingin kalian teliti ya, cerita aja. Oke. Yang kedua, mengapa meneliti ini? Emangnya ada masalah apa? Nah, dosen akan menanyakan apa manfaat dari penelitian ini, apa gunanya. Nah, kalian bisa menjawab dengan manfaat praktis dan akademis yang sebenarnya udah kalian tulis ada di dalam proposal ya. Contoh manfaat akademis adalah dengan mengetahui pengaruh ya, kredibilitas endorser terhadap keputusan pembelian akan bermanfaat terhadap perkembangan teori kredibilitas sumber misalnya. Manfaat praktisnya bagi perusahaan akan menjadi masukan pertimbangan mengenai aspek-aspek kredibilitas apa saja pada diri endorser yang harus dipertimbangkan agar calon konsumen dapat memutuskan untuk membeli produk gitu ya. Nah, manfaat penelitian ini sebenarnya mudah loh ngejawabnya. Tapi kalau kalian ragu atau sembarangan ketika nulis manfaatnya di proposal, dosen bisa jadi menganggap bahwa penelitian kalian nggak penting, kalian nggak yakin dengan penelitiannya sendiri gitu ya. Pertanyaan nomor 4. Apa novelty atau kebaruan dari penelitian ini? Nah, ini kalian bisa jawab dengan research gap. Apa sih research gap? Research gap adalah celah ya, berupa pertanyaan atau masalah yang belum terjawab oleh penelitian-penelitian sebelumnya. Beberapa hal yang bisa menjadi celah penelitian adalah yang pertama, konsep atau ide baru yang belum ada diteliti.
ya, maksudnya di Indonesia gitu. Ya kadang kita suka bilang, aduh ini belum ada penelitiannya. Ya memang di Indonesia belum ada, tapi di luar kalian bisa cari referensinya ada, jadi jangan takut. Yang berikutnya adalah celah waktu. Dulu penelitian dengan variabel yang sama banyak dilakukan, namun itu kan dulu, sekarang kondisinya sudah berbeda. Jadi kita perlu meneliti ulang. Misalnya sekarang sudah era digital gitu ya, contohnya. Berikutnya celah objek penelitian atau populasi. Jadi dulu belum ada nih yang meneliti objek ini, jadi sekarang kita teliti di objek ini, itu boleh. Ada juga yang metode penelitian sebelumnya itu pakai metodenya kuantitatif, nah kita kualitatif misalnya ya. Nah kalian juga bisa menemukan celah-celah penelitian ini research gap dengan melihat saran-saran dari penelitian-penelitian sebelumnya, baik dari artikel jurnal ataupun skripsi cutting kalian. Pertanyaan nomor 5, apa saja identifikasi masalah atau pertanyaan penelitiannya? Mengapa hal-hal tersebut yang ditanyakan? Dari mana pertanyaan penelitian ini diturunkan? Nah kalau kalian penelitiannya kuantitatif, biasanya kalian jawabannya adalah pertanyaan penelitian diturunkan berdasarkan asumsi dari teori, dari model, atau dari kerangka konseptual yang kalian gunakan, atau kalian melanjutkan pertanyaan dari penelitian terdahulu ya. Jadi memang harus ada landasannya apa. Untuk kalian yang penelitiannya kualitatif, tidak harus berdasarkan teori atau model tertentu. Tujuan penelitian kualitatif itu kan untuk menunjukkan adanya proses eksplorasi atau penggalian ya. Jadi kata-katanya yang digunakan biasanya adalah untuk memahami, untuk mengembangkan, untuk meneliti makna, untuk menemukan. Nah, jadi dengan demikian kalian bisa jelasin bahwa pertanyaan itu muncul karena kalian berpotensi mencari, memunculkan hal-hal baru yang sebelumnya belum pernah diketahui orang gitu ya. Pertanyaan berikutnya nomor 6. Dosen akan meminta kalian menunjukkan variabel bebas, variabel terikat, serta variabel-variabel lain yang ada dalam penelitian kalian. Nah, pastikan kalian memahami definisi dari setiap variabel yang ada. Kadang dosen juga akan menguji kalian dengan mempertanyakan letak dari setiap variabel tuh. Apakah dia variabel bebasnya, apakah yang terikatnya, dan apakah dia mediasi atau moderasi. Nah, kalian bisa mempertahankan diri, tapi kalau misalnya dosennya berpendapat ini harusnya di sini dan di situ, coba dengarkan dulu untuk nanti diobrolin sama dosen pembimbing. Siapa tahu itu bisa diterapkan ya. Nomor 7, dosen akan membaca penelitian terdahulu kalian dan memberikan masukan tentang penelitian terdahulu apakah cocok atau tidak untuk digunakan dalam penelitian kalian ini ya. Dan kalian akan diminta apa persamaan dan perbedaannya penelitian kalian dengan penelitian-penelitian terdahulu tersebut. Dosen juga mungkin akan mengarahkan, oh ini cocok diambil, oh ini sebaiknya dibuang saja, ganti dengan penelitian lainnya tentang apa. Kalian catat dan nanti cari serta masukkan ya di proposalnya. Oke, nomor 8, dosen akan bertanya pada kalian tentang konsep-konsep utama atau variabel dalam penelitian kalian, serta definisi dan batasan dari setiap konsep dan variabel tersebut ya. Kalau kalian kurang paham, nanti dosen akan meminta kalian untuk membaca lagi supaya kalian lebih paham ya. Nomor 9, dosen akan bertanya tentang teori. Nah, untuk yang kuantitatif, dosen akan bertanya teori apa yang digunakan sebagai landasan untuk pengujian. Nah, kalian pahami ya, asumsi dari teori kalian tuh apa, tokohnya, kalau perlu secara perkembangannya, karena kadang ada versi-versinya teori itu ya. Nah, mungkin juga dosen akan bertanya kenapa kalian nggak pakai teori yang lain, karena ada kadang teori yang mirip, jadi kalian kudu paham juga ya. Nah, untuk yang kualitatif, dosen mungkin akan bertanya tentang teori tapi sebagai bahan untuk membahas hasil penelitian kalian. Jadi ini tidak wajib kalau di kualitatif, tapi biasanya dosen akan memberikan masukan, nanti kamu pakai teori ini ya untuk membahasnya. Nah, kalian catat ya dan dengarkan dan nanti masukkan ke dalam revisi. Oke? Nah, yang 10, untuk kuantitatif, dosen akan bertanya tentang hipotesis kalian. Itu dari mana datangnya? Nah, kalian bisa menjelaskan bahwa hipotesis itu diturunkan dari teori. Terus kalian juga kudu paham apa yang dimaksud dengan hipotesis diterima, apa hipotesis ditolak gitu ya. Uji hipotesis nanti pakai uji apa ya, pahami. Nomor 11, dosen akan mengecek kerangka pemikiran kalian. Akan nanya ini, mengapa kerangkanya demikian? Ini bisa dijelaskan nggak? Ini maksudnya apa? Kenapa panahnya nggak gini? Dan mungkin dosen akan memberikan masukan pada kerangka penelitian kalian itu. Oke, nomor 12, metode. Nah, pada metode akan ditanya tentang pemahaman kalian terhadap metode tersebut. Kenapa pakai metode itu? Nah, ya, kalian bisa mengaitkannya dengan tujuan penelitian kalau ditanya tentang metode, ya. Dan misalnya kita ingin meneliti hubungan antara X dan Y, makanya kita menggunakan metode korelasional gitu. Jadi selalu ke tujuan kalau ditanya tentang metode. Nah, dosen juga akan bertanya kenapa kamu nggak pakai metodenya yang lain gitu. Nah, jadi kalian kudu paham juga metode-metode lain yang sejenis ya gitu dengan metode yang kalian gunakan. Nomor 13, dosen akan bertanya tentang teknik pengumpulan data kalian. Akan seperti apa nanti? Ya, kalian bisa sebutkan tekniknya apa dan akan seperti apa kalian nanti mengumpulkan datanya.
dosen tuh akan memastikan bagaimana kalian melakukannya, ya, dan memastikan bahwa itu nanti akan mungkin untuk dilakukan. Dan biasanya dosen akan memberikan masukan tentang cara terbaik apa yang paling sesuai bagi kalian untuk mengumpulkan data di penelitian kalian ini. Dengarkan, catat ya. Oke, nomor 14. Dosen akan bertanya tentang teknik analisis data ya, tapi biasanya kalau ini nggak terlalu dalam ya, lebih banyak memberikan masukan nanti kalian pakainya tuh ini ujinya, terus nanti membahasnya pakai apa gitu ya kalau untuk analisis data. Pertanyaan 15, jika penelitian kalian kuantitatif, dosen akan bertanya tentang uji validitas dan reliabilitas ya. Uji validitas ini kan dilakukan sebelum pengumpulan data, jadi kalian harus tahu uji statistiknya tuh apa ya, kalian pahami. Oke, nah untuk yang kualitatif juga ditanya, tapi akan ditanyanya adalah menguji keabsahan data atau teknik triangulasinya itu kalian akan menggunakan apa. Kalau triangulasi di kualitatif itu kan dilakukan sesudah data dikumpul, tapi kalian harus sudah punya rencana. Apakah akan pakai triangulasi sumber, triangulasi ahli, dan lain-lain ya. Pokoknya tentang uji validitas dan triangulasi ini sebenarnya kalian jangan takut karena biasanya dosen juga nanti akan memberikan masukan dan arahan ya. Nomor 16, terakhir ya, dosen akan ngecek juga daftar pustaka kalian dan mengakurkannya dengan isi proposal. Jadi jangan sampai di isi proposalnya kalian ada mengutip sesuatu tapi di dapusnya itu nggak ada gitu ya. Atau sebaliknya di dapusnya ada tapi di isinya kok nggak ada. Nah jadi kalian jangan ragu untuk memakai Mendeley, Zotero, ENOT dan lain-lain ya supaya sinkron gitu. Dosen juga akan menyarankan mungkin ya kalian untuk membaca buku tertentu atau jurnal tertentu, catat dan nanti cari ya untuk kalian baca dan masukkan, oke? Oke, itu dia 16 pertanyaan substansi dari proposal kalian. Nah, di seminar proposal dosen juga akan menilai keseriusan kalian membuat proposal itu dari teknik penulisan proposalnya. Pastikan kalian menulis dengan mengikuti format di kampus kalian dan usahakan tidak banyak typo atau kesalahan penulisan. Pengalaman saya kalau nulisnya udah nggak rapi, banyak typo, itu biasanya dosennya jadi senewen sejak awal gitu dan jadi negatif gitu auranya. Tapi kalau kalian udah nulisnya rapi, nggak banyak kesalahan ketik sesuai format, kalaupun ada salah itu biasanya dosennya akan mengarahkan. Jadi dari awal tuh udah positif auranya gitu ya. Oke, sekian dari Bu Ira. Semoga membantu kalian menghadapi seminar proposal. Insya Allah kalian pasti bisa melalui ini semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.